Kamu sedang duduk sendirian di sebuah kafe kecil. Hujan turun perlahan di luar, mengetuk jendela kaca seperti pertanyaan-pertanyaan sunyi yang belum menemukan jawaban. Tak ada notifikasi yang masuk ke ponselmu. Tak ada kabar dari sosok yang selama ini kamu harapkan hadir. Ia perlahan menjauh, tanpa suara tapi begitu terasa. Dan kamu mulai bertanya pada dirimu sendiri, apa salahku? Keyakinan terhadap dirimu pun mulai memudar. Sedikit demi sedikit, harga dirimu larut bersama waktu yang terus berjalan. Namun, ada sesuatu yang aneh. Semakin kamu merasa ditolak, justru semakin kuat keinginanmu. Semakin sosok itu menjauh, obsesi dalam dirimu tumbuh makin dalam. Seperti seekor ngengat yang terbang mendekati nyala api. Meski tahu akan terbakar, ia tetap datang. Bukankah semestinya kita menjauh dari yang menyakitkan? Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Pria yang tak pernah membalas pesanmu, kini justru menjadi pusat dari seluruh pikiranmu. Pekerjaan yang pernah menolakmu malah berubah menjadi ambisi yang tak terbendung. Seseorang yang dingin, yang bahkan tak menunjukkan sedikit pun minat, justru menjadi teka-teki yang ingin kamu pecahkan sepenuhnya. Dan semua ini membuatmu bertanya, apakah memang ada yang salah dengan cara kerja pikiran kita? Ataukah sebenarnya ini adalah strategi tersembunyi dari alam bawah sadar kita sendiri? Carl Jung pernah mengatakan, apa yang tidak kita sadari akan muncul dalam hidup kita sebagai takdir. Bisa jadi, apa yang kamu kejar selama ini, entah cinta atau pencapaian, sebenarnya bukanlah tujuan sejati, melainkan cerminan dari luka yang belum sembuh. Mungkin keinginan terdalam itu bukan benar-benar milikmu, tapi bayangan dari masa lalu yang belum kamu pahami sepenuhnya. Sebuah reaksi otomatis, bukan pilihan sadar. Sebuah respons dari alam bawah sadar, bukan kehendak utuh dari dirimu yang sadar. Maka pertanyaannya, apakah kamu sungguh menginginkan mereka, atau kamu hanya ingin membuktikan bahwa kamu layak untuk tidak ditolak? Apakah itu cinta yang murni, atau sebenarnya dendam yang menyamar? Dan lebih penting lagi, apa yang akan terjadi jika kamu berhenti mengejar mereka yang menjauh? Apakah kamu akan merasa kosong, atau justru untuk pertama kalinya, kamu menemukan siapa dirimu yang sebenarnya? Di tengah dunia yang dipenuhi oleh algoritma cinta semu dan validasi yang palsu, penolakan telah berubah wujud. Ia tak lagi berupa luka yang menyakitkan, ia telah menjadi kompas yang menyesatkan arah. Kita terobsesi pada yang menjauh dan seringkali mengabaikan yang hadir. Kita menyebutnya romansa, padahal mungkin itu hanyalah refleksi dari luka lama yang belum sempat kita peluk sepenuhnya. Namun bagaimana jika semuanya bisa dibalik? Bagaimana jika penolakan justru merupakan gerbang tersembunyi? Pintu menuju kekuatan yang jauh lebih besar daripada sekadar ego yang merasa tersakiti. Bagaimana jika kamu bisa mentransformasi energi dari penolakan itu menjadi hasrat yang murni dan membebaskan? Bukan lewat kejaran atau bujuk rayu, tetapi melalui pemahaman dari mana semuanya bermula. Dengan menyelami lapisan terdalam dari dirimu sendiri dan membalik realitas melalui kekuatan psikis yang selama ini kamu abaikan. Mungkin inilah waktunya. Waktu untuk melangkah masuk ke dalam labirin rahasia di pikiranmu sendiri. Tempat di mana luka dan keinginan akhirnya saling bertemu dan menyatu. Tempat di mana kamu akan dilahirkan kembali sebagai versi dirimu yang belum pernah kamu kenali sebelumnya. Dan ini barulah permulaan. Masalah utama dari semua ini bukanlah penolakannya itu sendiri. Penolakan hanyalah permukaan gejala yang paling tampak dari tekanan jauh lebih dalam. Sebuah ilusi yang begitu halus, hingga seringkali tak sadari. Keyakinan bahwa validasi eksternal adalah bukti bahwa kita eksis, bahwa kita layak, bahwa kita berarti. Sejak kecil, kita dibentuk untuk percaya bahwa dicintai berarti pantas, bahwa disukai berarti bernilai. Kita tak pernah diajarkan untuk menyelami dunia di dalam diri, melainkan untuk menyesuaikan diri dengan ekspektasi dunia luar. Karena itulah, ketika seseorang menolak kita, rasa sakitnya tak hanya seperti kehilangan cinta atau kesempatan, melainkan seperti kehilangan bagian dari identitas. Seolah-olah penolakan itu bukan sekadar tentang relasi, tapi tentang eksistensi diri kita. Carl Jung menyebut ini sebagai kekuatan bayangan. Bagian dari diri yang kita sembunyikan, yang kita anggap tak layak terlihat, yang kita tolak karena tak sesuai dengan citra ideal yang ingin kita tunjukkan. Dan ironisnya, ketika kita merasa ditolak oleh orang lain, yang sebenarnya tertolak bukan hanya dari luar, tetapi juga dari dalam diri sendiri. Di saat itulah, bayangan dalam diri mulai berteriak, meminta untuk dikenali. Seringkali,
Kita mengejar seseorang bukan karena cinta yang murni, melainkan karena secara tak sadar mereka membangkitkan luka lama dalam diri kita. Rasa tidak aman yang belum pernah kita hadapi sepenuhnya. Mereka menjadi cermin dari konflik batin yang belum selesai. Dan obsesi itu sesungguhnya adalah obsesi untuk menguasai trauma yang belum sembuh. Secara neurologis, otak manusia tidak mampu membedakan secara jelas antara luka emosional dan luka fisik. Saat kamu mengalami penolakan, sistem limbik, bagian otak yang bertanggung jawab terhadap respons bahaya, akan teraktivasi, sama seperti saat kamu menghadapi ancaman fisik. Tubuhmu merespons seolah kamu sedang benar-benar disakiti secara jasmani. Karena itu, mengejar orang yang telah menolakmu terasa seperti perjuangan untuk bertahan hidup. Padahal, sebenarnya kamu hanya sedang mengulang pola lama, terjebak dalam sebuah labirin psikologis yang membuatmu berputar di tempat yang sama. Filsuf eksistensial Jean-Paul Sartre menyebut kondisi ini sebagai keinginan untuk dilihat. Kita merasa diri kita nyata hanya ketika menjadi pusat perhatian, menjadi objek dari pandangan orang lain. Tapi Carl Jung justru menggali lebih dalam. Mengapa kita begitu bergantung pada mata orang lain untuk merasa utuh? Mungkin karena kita sendiri belum cukup berani menatap diri kita sendiri dengan jujur. Kita takut dengan apa yang tersembunyi di balik permukaan. Lebih mudah meminta cinta palsu daripada menghadapi kekosongan batin yang selama ini kita hindari. Dan ketika kita diabaikan, yang kita rasakan bukan sekadar penolakan, melainkan perasaan tidak berharga. Kita mulai memproyeksikan kekuatan kepada mereka yang menolak kita, menempatkan mereka lebih tinggi dari diri kita sendiri. Ketika mereka menjauh, secara tidak sadar kita merendahkan diri. Tapi justru dari kerendahan itulah muncul dorongan untuk membuktikan sesuatu, bahwa kita masih layak dicintai. Maka hasrat yang tumbuh bukanlah berasal dari cinta sejati, melainkan dari keinginan untuk meraih kemenangan batin, dorongan untuk mengalahkan rasa ditolak. Fenomena ini tak hanya terjadi dalam hubungan pribadi. Psikologi terbalik ini juga meresap ke dalam dunia profesional, sosial, bahkan spiritual. Semakin keras kamu ditolak oleh sistem, semakin besar keinginanmu untuk membuktikan bahwa kamu mampu menang dalam sistem tersebut. Namun dengan cara itu, kamu tetap bermain dalam arena yang telah ditentukan oleh mereka. Dalam pandangan Jung, kamu sedang dikuasai oleh bayangan, dan yang namanya bayangan selalu mengendali kamu diam-diam dari balik layar. Maka pertanyaannya pun bergeser. Bukan lagi, mengapa aku ditolak, melainkan, bagian mana dari diriku yang selama ini justru aku tolak sendiri? Sebab penolakan yang paling menyakitkan tidak datang dari luar, tetapi dari dalam diri. Dari sisi dirimu yang belum pernah kamu peluk. Dari bagian-bagian yang kamu sembunyikan, padahal justru di sanalah tersimpan kunci menuju kebebasan sejati. Selama kamu terus mencari penerimaan dari luar tanpa pernah berdamai dengan bayanganmu sendiri, kamu akan terus terjebak dalam pola yang sama. Hubungan yang mirip, luka yang tak kunjung sembuh, dan obsesi yang terus berputar dalam labirin batin yang tak berujung. Namun bagaimana jika semua ini bisa dibalik? Bagaimana jika penolakan bukanlah pintu menuju penderitaan, melainkan gerbang menuju kesadaran yang lebih tinggi? Kita hampir sampai di titik itu. Namun sebelum melangkah lebih jauh, ada satu hal penting yang perlu disadari terlebih dahulu. Sudah seberapa banyak yang kamu korbankan demi mengejar hasrat yang keliru? Kamu mungkin mengira bahwa mengejar sesuatu atau seseorang yang menolakmu hanyalah tindakan impulsif sesaat, menyakitkan ya, tapi tidak terlalu berdampak besar. Hanya sebentuk luka kecil di tengah hiruk-pikuk kehidupan. Namun, anggapan itu keliru. Di balik setiap penolakan yang tidak kamu olah dengan kesadaran, tersembunyi sebuah sistem internal yang secara perlahan membentuk seluruh arah hidupmu, tanpa kamu sadari. Dan dari sanalah muncul konsekuensi yang jauh lebih dalam, daripada sekadar patah hati atau rasa gagal secara sosial. Secara perlahan, kamu mulai membangun kepribadian bukan berdasarkan siapa dirimu yang sebenarnya, tapi berdasarkan siapa yang bersedia menerimamu. Kamu menyesuaikan sikap, mimpi, bahkan nilai-nilaimu agar sesuai dengan harapan orang lain. Bukan karena itu membahagiakanmu, tapi karena kamu takut mengalami penolakan lagi. Sedikit demi sedikit, kamu menjual keaslianmu hanya untuk mendapat tempat dalam kehidupan yang sebenarnya tidak mencerminkan jati dirimu. Inilah ironi yang menyakitkan. Semakin kamu berusaha untuk diterima, semakin jauh kamu terpisah dari dirimu sendiri. Dari kacamata neuroscience,
Otak kita punya kecenderungan yang disebut confirmation bias, dorongan untuk mencari dan mempercayai informasi yang mendukung keyakinan yang sudah kita miliki. Jadi, saat kamu mulai percaya bahwa kamu tidak cukup berharga karena pernah ditolak, otakmu akan mencari dan menafsirkan semua tanda-tanda penolakan sebagai bukti bahwa keyakinan itu benar. Perlakuan dingin dari orang lain, kegagalan kecil, bahkan keheningan akan terasa seperti validasi bahwa kamu memang tidak layak. Lalu kamu pun mulai takut mencoba, takut berharap, takut terlihat. Karena otakmu sudah dilatih untuk mengaitkan keberanian dengan rasa sakit. Akhirnya, kamu tumbuh dalam ketakutan, takut ditolak, takut diabaikan, takut terlihat apa adanya. Dan tanpa sadar, kamu mulai menolak dirimu sendiri, jauh sebelum dunia punya kesempatan untuk melakukannya. Penolakan tidak lagi datang dari luar, tapi dari dalam dirimu sendiri. Dan inilah yang membuat luka itu makin dalam dan sulit sembuh. Konsekuensi tak terlihat ini tak berhenti pada diri pribadi. Ia merembes ke dalam budaya kita, mewarnai cara kita mencintai, bekerja, bersosialisasi, bahkan bermimpi. Budaya kompetisi yang melelahkan, ketakutan ketinggalan FOMO, obsesi akan pencitraan di media sosial. Semua ini berakar pada rasa takut tidak cukup. Kita hidup dalam masyarakat yang membuat kita haus validasi, lalu menjual ilusi bahwa kita bisa membelinya dengan menjadi lebih baik, lebih menarik, lebih sukses. Padahal semua itu hanya memperpanjang siklus luka. Namun tidak ada pencapaian, pencitraan, atau pengakuan dari luar yang mampu benar-benar menyembuhkan luka penolakan. Karena yang perlu berubah bukanlah dunia, melainkan hubunganmu dengan dirimu sendiri. Carl Jung menyebut fenomena ini sebagai inflasi ego. Mekanisme pertahanan di mana kita membesar-besarkan nilai orang yang menolak kita sambil meremehkan nilai diri sendiri. Kita mengagungkan mereka yang mengatakan tidak, berharap suatu hari mereka akan berubah pikiran dan memberi kita iya. Tapi ini bukan cinta, ini bentuk halus dari perbudakan batin yang mematikan pertumbuhan sejati. Ketika kamu membiarkan penolakan mengatur arah hidupmu, kamu tidak hanya menyerah pada rasa sakit, kamu menyerahkan kendali. Mungkin secara lahiriah kamu tampak berhasil, punya pasangan, pekerjaan, pengikut, tapi di dalam dirimu terasa kosong. Karena semua yang kamu bangun bukan berasal dari cinta pada diri, tapi dari hasrat untuk menaklukkan rasa tidak cukup. Dan selama kamu belum menyadari pola ini, kamu akan terus terjebak di dalamnya. Situasi berubah, wajah berubah, tapi lukanya tetap sama. Namun semuanya bisa berubah jika kamu memilih untuk berhenti bermain dalam sistem ini. Jika kamu mulai melihat penolakan bukan sebagai akhir, tapi sebagai awal. Sebagai undangan untuk mengenali siapa dirimu sebenarnya, tanpa perlu diterima dulu oleh siapapun. Apa jadinya jika kamu tidak lagi melihat penolakan sebagai kekalahan, tapi sebagai panggilan untuk bangkit? Bagaimana jika satu-satunya jalan keluar dari lingkaran penolakan bukanlah dengan terus melawan, tapi justru dengan berhenti bertarung? Bukan dalam arti menyerah, melainkan dengan memahami bahwa penolakan bukanlah musuh yang harus ditaklukkan. Penolakan adalah peta, penunjuk arah menuju dirimu yang paling sejati. Bukan dirimu yang telah dipoles agar disukai, bukan yang dipuji semua orang, tapi versi dirimu yang utuh. Liar, jujur, tak meminta izin untuk hidup. Disinilah letak awal dari sebuah pemberontakan batin. Carl Jung menyebut proses ini sebagai shadow integration, ketika kita memilih untuk menghadapi, bukan lagi menghindari, sisi-sisi diri yang selama ini kita tolak. Sisi yang kita anggap gelap, kemarahan, rasa malu, nafsu, iri, tidak aman. Ironisnya disitulah kekuatan otentikmu tersembunyi. Karena saat kamu berhenti menolak siapa dirimu, kamu pun berhenti menggantungkan nilai hidup pada validasi orang lain. Kamu mulai pulang ke rumahmu sendiri. Lalu bagaimana caranya melepaskan diri dari jerat ini? Langkah pertama adalah membalikkan arah keinginanmu. Kita sering tertarik pada mereka yang menolak kita, karena otak kita menganggapnya sebagai tantangan terhadap harga diri, sebuah permainan biologis yang dikemas sebagai hasrat. Tapi kamu bukan sekadar makhluk biologis. Jadi ketika seorang menolakmu, jangan lagi bertanya, kenapa dia tidak menginginkan aku? Melainkan tanyakan ini, kenapa aku menginginkan seseorang yang tidak bisa melihat nilainya aku? Atau bahkan, kenapa aku merasa dia lebih bernilai daripada diriku sendiri? Pertanyaan-pertanyaan ini tajam. Ia tidak memberikan kenyamanan, tapi membongkar ilusi yang telah lama kamu rawat. Ia membelah tipis antara cinta sejati dan pengejaran semu. Langkah kedua adalah
Menemukan kembali sumber hasratmu yang sejati. Mungkin selama ini kamu mengira kamu benar-benar menginginkan orang itu. Tapi benarkah demikian? Atau sebenarnya kamu hanya ingin menambal rasa tidak layak yang ia bangkitkan dalam dirimu? Saat hasrat terinfeksi oleh penolakan, ia menjadi semacam ilusi. Dan satu-satunya cara menyembuhkannya adalah dengan kembali ke dalam. Menyelam ke keheningan. Mendengarkan suara yang selama ini tenggelam. Suara dirimu sendiri sebelum dunia mengajarkan rasa malu. Inilah bentuk psikologi terbalik yang paling mendalam. Saat kamu berhenti mengejar penerimaan, kamu justru mulai memancarkan daya tarik yang tak bisa diabaikan. Ketika kamu tak lagi membutuhkan cinta orang lain untuk merasa bernilai, justru mereka akan penasaran. Apa yang membuatmu begitu tenang, begitu utuh dalam dirimu sendiri? Kamu seperti api, tak pernah meminta penonton, tapi tetap membakar dunia. Lihatlah para pemberontak besar sepanjang sejarah. Nietzsche, yang mencintai kehancuran karena tahu hanya dari reruntuhan sesuatu yang baru bisa dibangun. Kierkegaard, yang meninggalkan sistem religius zamannya demi iman yang otentik. Atau Carl Jung sendiri, yang berani berpisah jalan dari Freud demi kebenaran yang lebih dalam. Apa kesamaan mereka? Mereka semua berhenti mengejar validasi. Mereka membangun nilai diri bukan dari pujian luar, tapi dari pemahaman mendalam akan bayangan dan cahaya dalam diri mereka. Kamu pun bisa melakukan hal yang sama. Kamu bisa mengambil pilihan radikal untuk tidak lagi menjadi versi yang diterima, tapi menjadi versi yang bisa kamu cintai. Kamu bisa memutuskan untuk duduk bersama rasa ditolakmu, bukan sebagai musuh, tapi sebagai guru. Dengarkan ia berbicara, bukan dalam bahasa hinaan, tapi dalam bahasa pembelajaran. Dan dalam keheningan itu, kamu akan mendengar sesuatu. Bukan suara dunia, tapi suara dirimu sendiri. Akhirnya berbicara, dengan jujur, lantang, dan tak diminta izin untuk ada. Bayangkan dirimu berjalan seorang diri di sebuah koridor sunyi. Dinding-dindingnya dipenuhi cermin, tapi bukan cermin biasa. Setiap satu memantulkan sosokmu yang pernah ditolak. Ada dirimu yang dianggap terlalu lemah, terlalu emosional, yang gagal mencintai, yang tinggalkan, diremehkan, dan dikucilkan. Semua versi itu menatapmu kembali. Diam-diam menanti satu hal. Bukan belas kasihan, bukan penyesalan, melainkan pengakuan. Pengakuan bahwa mereka semua adalah bagian dari dirimu juga. Inilah inti dari ajaran terdalam Carl Jung. Wholeness is not achieved by cutting off a portion of one's being, but by integration of the contraries. Artinya, keutuhan tidak tercapai dengan menyingkirkan bagian dari diri yang tak kita sukai, tapi dengan merangkul semuanya, termasuk yang kita sembunyikan. Selama kamu masih percaya bahwa nilai dirimu ditentukan oleh siapa yang menerimamu atau menolakmu, selama itu pula kamu hidup sebagai tawanan dunia luar. Tapi begitu kamu melihat penolakan bukan sebagai kutukan, melainkan sebagai cermin, disitulah perubahan dimulai. Karena orang-orang yang menolakmu sebenarnya sedang menunjukkan kepadamu bagian dalam dirimu yang belum kau peluk. Saat kamu berhenti bereaksi dan mulai menyadari ini, kamu tidak lagi terluka seperti dulu. Penolakan berubah bentuk. Ia menjadi undangan. Undangan untuk bertanya, siapa aku tanpa semua topeng ini? Siapa aku jika tidak perlu dicintai siapapun untuk merasa layak? Dari pertanyaan-pertanyaan inilah lahir cinta yang berbeda. Cinta yang tidak muncul dari kekurangan, tapi dari kelimpahan. Cinta yang tidak mengemis, tidak menggenggam, dan tidak takut kehilangan. Dan justru ketika kamu sudah penuh, ketika kamu tidak butuh siapapun untuk membuktikan bahwa kamu berharga, saat itulah dunia mulai memperhatikanmu. Karena di tengah kekacauan, kamu tenang. Dan mereka ingin tahu, apa yang membuat begitu damai? Jawabannya sederhana, tapi mengguncang. Kamu telah berdamai dengan yang tak bisa kamu kendalikan. Kamu telah mencintai bagian dari dirimu yang dulu kamu tolak. Kamu telah menjadi utuh, bukan karena orang lain mencintaimu, tapi karena kamu mencintai dirimu sendiri, sepenuhnya, bahkan yang tergelap sekalipun. Inilah yang Jung sebut sebagai individuasi, proses menjadi dirimu yang seutuhnya. Bukan ego yang rakus pujian, bukan bayangan yang mendambakan pembalasan, tapi pusat kesadaran yang tenang, mantap, dan cukup. Dan mungkin dari tempat itu, kamu akan melihat orang yang pernah menghancurkanmu. Dan bukannya marah, kamu hanya tersenyum. Karena kamu akhirnya sadar, dia bukan jalan menuju cinta. Kamu sendirilah rumahnya. Sekarang kamu punya pilihan. Terus mengejar cinta yang tak pernah cukup,
Atau duduk diam bersama bayanganmu, luka-lukamu dan berkata, "Aku menerimamu." Dan dari penerimaan itulah, hasrat yang dulu kamu cari di luar akan menyala dari dalam. Bukan karena kamu sedang membalik psikologi orang lain, tapi karena kamu telah membalik psikologi dirimu sendiri. Inilah transformasi sejati, dan dunia akan mengikutimu. Sebab tidak ada kekuatan yang lebih memesona dari seseorang yang telah berdamai dengan dirinya sendiri. Tinggal satu pertanyaan terakhir yang harus kamu jawab. Beranikah kamu mencintai bagian dari dirimu yang paling kamu benci? Jika ya, maka kamu sudah melampaui penolakan. Kamu telah menjadi tak tergoyahkan. Dan itulah kebebasan yang sesungguhnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika video ini bermanfaat, bagikan kepada orang-orang terdekat, dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Tinggalkan juga komentar atau pemikiran Anda di bawah. Saya selalu senang membacanya. Semoga hari Anda dipenuhi kebahagiaan dan energi positif. Sampai jumpa di video berikutnya.